warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara kula kaum muslimin rahimanallahu wa rahimakumullah. Monggo kula dherekaken tansah mujahaken la syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami kesarasan, ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat Islam, nikmat iman lan ugi nikmat sunnah, sehingga kita saged nindakaken sabarang Allah Ta'ala wonten dalem menika ugi klebet nikmat pramila kanthi syukur dumateng Allah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Dalu niki kita badhe lajengaken napa ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas nggih menika adab dan akhlak penuntut ilmu. Ingkang samenika kita tasih wonten bab nomor kali lajeng adab nomor sekawan halaman selikur. Sampun pagi nggih. Adab ingkang nomor sekawan, bersungguh-sungguh dalam menuntut bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Dadi betahaken estu boten pantes kangge para penuntut ilmu menika males-malesan anggenipun pados ilmu. Kita badhe pikantuk ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Terus nek kita menika saestu menika insyaallah Allah badhe paringi. Seseorang penuntut ilmu harus selalu hadir di majelis ilmu dan berusaha agar datang lebih awal di majelis, tidak boleh terlambat. Niki salah satunggalipun adab. Mulane riyin para ulama menika niku sampun untel-untelan ulamaipun nembe tugi. Karena menuntut ilmu lebih penting daripada amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Niki sampun dipun jelasaken para ulama. Jadi menuntut ilmu ini adalah lebih utama dari amal-amal sunnah maupun fardu kifayah. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Pramila Imam Syafi'i rahimahullah wafat kali atus sekawan Hijriyah, piyambakipun nate ngendikaaken wonten syairipun, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin." Para sedulurku, sira ora bakal oleh ilmu kejaba kanthi 6 perkara.
Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Ingsun kabarki tak kabarki marang sira rinciane kanthi jelas. Napa menika 6 iki salah setunggalipun ingkang dipun gadahi penuntut ilmu. Setunggal dakaun dadi betahaken kecerdasan. Jadi penuntut ilmu itu dituntut cerdas. Cerdas di dalam memahami dalil, cerdas di dalam menyimpulkan dalil-dalil, cerdas di dalam mengatur perkara-perkara termasuk dalam masalah dirinya dan ilmunya. Jadi dia pandai untuk mengatur perkara-perkara termasuk masalah berkaitan dirinya. Kapan waktu-waktu yang tepat untuk menghafalkan. Jadi dia tahu, seperti waktu-waktu setelah tidur bangun itu bagus untuk menghafal. Begitu pula dengan mengulang-ulang. Mana yang paling utama didahulukan. Jadi harus cerdas. Kemudian wahirsun, yang kedua kemauan keras. Jadi membutuhkan kemauan keras. Nek piyambakipun kala wau lontang-lantung malas, maka dia terlambat kalih kanca-kancane. Kemudian ketiga yaitu wastihadun, bersungguh-sungguh. Tadi estu. Dan yang keempat wabulghatun, bekal yang cukup. Jadi memang butuh bekal. Jadi nek awak dhewe menika nuntut ilmu pancen butuh bekal. Baik itu perjalanan, baik itu mungkin yang ditinggalkan. Kita masih ingat pripun Jabir bin Abdullah keroyo-royo namung amargi setunggal hadis itu pergi ke Syam sampai perjalanan 1 bulan. Dia mencari rezeki, mencari uang untuk meninggalkan atau meninggali keluarganya, kemudian beli kendaraannya untuk perjalanannya. Seperti itu. Hanya 1 hadis. Bukan hanya Jabir bin Abdullah, tapi ada juga ulama yang lain. Ini memang membutuhkan bekal. Termasuk anak-anak kita juga seperti itu. Oleh karena itu kalau kita diminta uang anak kita, itu jangan sekali-kali kita itu mempersulit. Jangan sekali-kali membuat anak ini futur. Kalau perlu ditanya, masih bisa dipakai enggak? Kalau tidak bisa, dibelikan. Seperti itu. Jangan tekoi Pak sepatu jebol tinggo sik. Tasih pun boten saged tinggi, pokoknya kon jahit sik dan lain sebagainya. Sehingga Pak, selain persaingan di kelas, duduk waktu yang melelahkan, belum lagi dituntut untuk membaca, menulis, menghafal sekian, ditambah lagi perhatian orang tua yang tidak ada, apalagi orang tuanya ini itu mengecewakan. Ini anak mudah sekali futur, depresi, stres. Ini banyak muncul dikarenakan orang tua. Kita harus banyak-banyak koreksi, introspeksi. Jadi memang membutuhkan modal. Namun diremehke. Sing nglakoni niku tegese nggih berat, Lajeng wasuhbatu ustadin. Kemudian perlu bimbingan ustaz. Jadi kalau kita belajar itu membutuhkan bimbingan. Termasuk saya kalau ada kesulitan tidak mau untuk bertanya. Ini kok bisa begini bagaimana? Atau
merujuk kepada kitab-kitab Hindu. Nah, seperti itu. Tidak wah ini bisa menjadikan ketergelinciran. Kemudian waktu zamanin, waktu yang lama. Jadi membutuhkan waktu yang lama, tidak sesaat, bertahap. Keenam hal inilah yang diwasiatkan Imam Syafi'i rahimahullah bagi para penuntut ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Wa fi kulli khairun. Apa dimaksudkan mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah? Disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama itu kuat agamanya, kuat imannya. Jadi ini agamanya mencakup imannya. Jadi kuat. Kemudian juga kuat keadaannya, badannya, pengampunan. Jadi kuat badannya. Itu membutuhkan badan itu kuat. Badan ini adalah badan kita kasar. Kemudian yang ketiga kuat jiwanya. Jiwa itu adalah roh. Oleh karena itu disebut jiwa raga. Jadi jiwanya kuat, rohnya kuat. Ini akan menjadikan seseorang itu bersegera di dalam hal yang baik. Jadi kuat dua-duanya. Kemudian yang keempat akalnya. Kuat akalnya. Akalnya ini dibangun di atas pengetahuan agama. Sehingga apa? Sehingga akalnya ini kuat. Secara kesimpulan yaitu seseorang itu kuat imannya, tekad semangat beramal, ini akan menunjang pada amal ma'ruf nahi munkar. Demikian pula tekad kuat dari sisi badannya. Jadi ini menopang sekali. Mulane nek awake dhewe nyuwun sewu niku kok piyambakipun wonten dalem niku kirang gerak, malas gerak niku tundhoane mengke malesan. Jadi badan ini harus memang juga dijaga. Apakah itu dengan jalan kaki, apakah itu dengan berlari, ataukah dia aktivitas yang bermanfaat sehingga badannya ini kuat. Dari kekuatan badan nanti yang dipakai untuk menopang kekuatan jiwanya. Jadi kemauannya, kebaikan itu bisa mudah dicapai. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kemudian Rasulullah menyebutkan bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi dalam hal-hal yang baik ini agar kita itu bersemangat, berkata yang baik kita latih. Kemudian juga amal-amalan yang ringan maupun yang kalau mampu berat kita berusaha untuk mengejarnya. Apa yang memberikan manfaat baik, manfaat dunia maupun manfaat akhirat ini. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita itu menyandarkan berbagai macam masalah, berbagai macam keinginan itu kepada kemampuan sendiri. Itu manusia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang dicipta lemah. Nyatane nopo Pak, angger darai ketimpul-timpul masalah niku sampun nglokro
bengi kelak-kelik ra iso turu. Sebabnya apa? Hanya kabutan masalah. Itu seperti itu. Manusia memang lemah, oleh karena itu wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, ojo kowe kono mau lemah, ojo kowe ngrokro. Wa in asabaka syai'un fala taqul menawa menali sira apa wae perkara wae, entah itu kegagalan yang didatangi atau direncanakan atau yang diusahakan, gagal cita-citanya, gagal angen-angeni, maka jangan sekali-kali mengucapkan law anni fa'altu kana kada wa kada. Apabila seandainya aku melakukan demikian-demikian, pastilah demikian. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah telah menjadi takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini sebagai obat dari berbagai macam bentuk kekecewaan. Jadi kalau seseorang itu bisa memahami hadis ini dengan baik, itu tidak ada yang buruk apa yang terjadi pada diri kita. Semuanya adalah baik. Sebab apa Pak Bu? Sebab semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Allah maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanatin. Allah telah menakdirkan segala sesuatu apa saja yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Termasuk seseorang mengejar sesuatu ternyata gagal, buka usaha ternyata gagal. Maka semua ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Dan Allah memberi yang terbaik kepada hambanya. Oleh karena itu ada satu kisah Bapak Ibu. Enten raja ketika dia punya menteri itu yang dikatakan selalu itu pilihan Allah. Pilihan Allah yang terbaik. Selalu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga suatu waktu maka raja ini melakukan aktivitas terpotong tangannya. Sehingga apa? Sehingga menjadi putus. Dia berkata itu yang terbaik, itu pilihan Allah. Nesu raja, tangan tugel pilihan Allah, senang. Sehingga apa? Dirinya itu dipenjara. Hingga suatu hari dia itu berburu. Raja-raja ini kan hiburannya kan tadi berburu dengan kuda sampai melewati batas di tempat orang lain atau kekuasaan orang lain, sehingga dikepung, dicekel. Ini orang-orang yang mempersembahkan manusia kepada sembahan-sembahannya. Kuwabeh diringkus, dicekel, barang ngoten dipirsani, kuwabeh normal. Dijadikan persembahan. Didelok rajane niki. Lho kok buntung tangane. Wah, iki ra patut nek dienggo persembahan cacat kok. Awake dene korban itu cacat mboten purun to. Maka ini juga seperti itu, Masya Allah, sampai seperti itu. Sehingga akhirnya pulang raja tersebut, kemudian menemui menterinya tersebut. Ternyata benar apa yang kamu katakan, pilihan Allah itu yang terbaik. Paham apa betul maksudnya? Paham. Lah terus, kowe tak penjara apa ya kondok? Pilihan Allah yang terbaik. Kok iso ngono piye? Piyambake niku sing iso jelaske umpama kula niku mboten jenengan penjara.
terus dijak berburu lah wong kula ora sing cacat mesti kula ditangkap mesti kula dikorbankan, maka di penjara kula menganggap ini pilihan Allah yang terbaik. Inilah kalau kita bisa husnudzon. Jadilah kita orang yang husnudzon kepada Allah. Jadi apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Meskipun kadang-kadang manusia itu tidak suka. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, asya'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. So uga kowe gedeng karo perkara moko becik nggo kowe. So kowe seneng karo perkara moko kuwi Allah kanggo kowe. Wonten surah Al-Baqarah. Salajengipun Rasulullah nyebutaken malih nggih fa inna lahu taftahu amal syaitan amarga ucapan lahu kuwi klebu buka lawang-lawang syaitan utawa perbuatan syaitan. Hadis menika riwayat Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Majah lan sanesipun nggih. Tadi saking mriki jamaah rahimakumullah, maka kita sudah mendapatkan salah satu faedah yang sangat besar dari hadis ini. Di antara faedah tersebut bahwasanya kalau orang itu mengungkit-ungkit masa lalu, maka ini bisa menyakitkan dan akhirnya menumbuhkan permusuhan. Berapa banyak pasangan suami istri niku sing ora paham niki, utawa paham nek gak diamalke. Masalah ini mbok itu ngomongnya ora apa-apa Pak, kuwi ngono wae. Akhire lambai pun wekdal gagal. Baleke nang mbok itu buahmu iki gara-gara nih. Dan berang-berang juta entek gara-gara wong sitok kuwi. Sebabnya apa? Jahil. Tapi kalau dia tahu bahwasanya semua itu sudah jadi ketentuan Allah, tidak ada yang disalahkan. Gitu. Nanti ngeten iki napa mboten, Pak? Ngunyong-ngunyong kok itu nanti. Boro-boro buahmu kuwi. Nanti mboten. Ketok yo ya. Maka kita tidak boleh. Seorang penuntut ilmu wajib bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang tidak mungkin mendapatkan ilmu dengan santai. Oleh karena itu Yahya bin Abi Katsir rahimahullah bab 132 Hijriah dia berkata, la yustata'ul ilmu bi rafatil jismi. Ilmu kono mau ora bakal diolehi kanthi awak sing santai. Awak sing kepenak. Maka ilmu itu memang harus bersungguh-sungguh. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana Imam Bukhari itu di dalam menghafal hadis itu, ada salah seorang itu yang tidur di rumah Imam Bukhari itu di malam hari itu sampai 17 kali itu bangun tidur seperti itu, Pak. Ngapal kisah hadis, dia paling karo riyem-riyem, rodo lali sumat meneh sendiri, dia paling meneh. Bareng ten diselehke meneh. Rodo riyem sedelo, tangi meneh ngapalke meneh. Bagaimana tidak kuat hafalannya seperti itu. Nah, awak dhewe tangi dalu amargi napa, Pak? Delok bal tipis. Imam Bukhari sampai seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar, dengan sungguh-sungguh belajar.
Wal hilmu bitahallumi. Demikian pula sikap sabar menyantun itu diperoleh dengan membiasakan diri untuk bersabar. Wa man yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang berusaha keras mencari kebaikan, maka ia akan memperoleh kebaikan. Wa man yatawaqqa syarra yuqa. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, maka ia akan dilindungi Allah dari kejelekan atau kejahatan tersebut. Hadis ini bisa dilihat di dalam catatan kaki ini, derajatnya hasan. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu tidak bisa sebagaimana ucapan-ucapan orang sufi. Jenenge ilmu laduni, ilmu yang sekilas langsung paham, langsung pinter, itu tidak ada. Kecuali ilmu-ilmu nyimpang, ilmu sihir, kan seperti itu. Nanti mersani boten kula nggih pengen gadah ilmu niku pripun carane rene le matu porono lajeng disaluri wis sisi kowe. Nah, seperti itu. Maka yang seperti tidak berlaku di dalam ajaran Islam. Itu adalah ilmu sihir yang tidak benar. Maka dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu. Begitu pula untuk mendapat kesabaran, itu juga harus melatih seseorang itu untuk bersabar. Oleh karena itu disebutkan di dalam satu hadis, man tasabbara yushabbirullah. Barang siapa yang ingin atau berusaha untuk bersabar, niscaya Allah akan memberikan kesabaran. Ini menunjukkan Allah itu tidak menyia-nyiakan usaha seseorang. Jadi nanti yang kalau gani pun nyabar-nyabar ke awake tenanan, ngelatih kesabaran tenanan, Allah diparingi kesabaran utawa dipun dadosaken tiyang sabar. Inilah yang pernah kita sampaikan, bagaimana akhlak itu ada yang tabi'i atau jibiliyah, ada yang muktasabah, ada yang bawaan, ada juga hasil usaha. Demikian pula dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan fa kullu muyassirun lima khuliqalahu. Setiap kalian itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia usahakan. Jadi nanti yang kalau berusaha untuk mengejar surga dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Lalu bagaimana dengan hadis di mana disebutkan inna ahadakum la ya'mal bi ahli jannah hatta yakun bainahu wa bainaha illa dirah fa yasbiqu 'alal kitab wa ya'mal bi ahli nar fa yadkhuluha. Pripun kali hadis ana salah sawijining sira kemo sing dheweke ngamalke amalan surga nganti antarane dheweke karo surga gawe sedira, nanging akhir uripe ngamalke amalan neraka banjur akhire mlebu neraka. Maka jawabannya Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati manusia tersebut. Apakah dia itu melakukannya itu lillahi ta'ala atau linnas. Bintang katai Pak, yang beramal itu bukan karena Allah, tetapi karena manusia atau karena yang lain. Oleh karena itu, dengan demikian wajar kalau Allah akhirnya dia dimasukkan ke dalam
ke dalam neraka. Tetapi penjelasan ulama yang demikian itu sedikit. Adapun yang banyak itu dari keburukan, kemudian dia mengamalkan kebaikan dan berakhir masuk ke dalam surga. Ini yang paling banyak. Kemalasan itu betul-betul satu keburukan, di mana Rasulullah itu sampai berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng patuko saking kemalasan, kelemahan dan juga kemalasan. Karena orang malas ini merusak. Arab nindake maca Al-Qur'an wegah, arep ngaji wegah, lajeng napa malih ajeng nyekel buku ben wawasane luas wegah. Maka orang-orang seperti ini ya sudah, dia tidak memiliki derajat yang tinggi, maka harus diperangi. Oleh karena itu sampai Allah sebutkan, bagaimana sifat orang-orang munafik itu bukan menyamakan, karena memang ada di antara kita kadang-kadang muncul kemalasan itu wajar, tapi kadang-kadang sing kebablasan itu sing berbahaya. Mensifati orang munafik itu diantaranya idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika berangkat sholat, berdiri untuk melakukan sholat, itu sholat dalam keadaan malas-malasan. Maka malas ini harus diperangi, harus diperangi. Oleh karena itu seseorang itu melihat itu orang yang di atasnya, jangan melihat orang di bawahnya. Kae timbangane kae cek luwung aku. Maka dia harus berpandangan yang tinggi untuk menyemangati dirinya. Jangan melihat orang-orang di bawahnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man humani la yashba'ani, man humun fil ilmi la yasba'u minhu, wa man humun fid dunya la yasba'u minha." Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Tadi sifat ini dimiliki oleh dua orang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Jadi nanti yang menikah haus terhadap ilmu, itu dia tidak pernah merasa puas, Pak. Jadi nanti jangan mirip bagaimana Syekh Albani itu di dalam maktabah niku napa perpustakaan. Jadi mlebet enjing sampai nanti malam itu terakhir yang mengunci perpustakaannya atau kunci itu diserahkan. Sampai seperti itu. Bagaimana melihat buku yang buahnya itu rasanya haus, rasanya ingin untuk mengetahui. Nek awak dhewe pripun, Pak? Delok buku akeh, harapmu seperti itu, Bola-bali yo kalah karo HP seperti itu. Jadi HP itu ora salah. Cuma manajemen kita saja yang keliru. Harusnya ini sekali waktu, orang kok tintet, nonton berita ya Pak Nikot jam renenteng. Kita harus pandai-pandai memanage. Bisa jam pinten iki? Jam 46. Dilanjut napa? Tanya jawab nggih. Jamaah rahimakumullah. Kita jelaskan sedikit hadis yang terakhir ini, Jadi ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu yang pertama orang yang rakus terhadap ilmu dan dia tidak pernah kenyang dengannya. Jadi orang yang itu senang ilmu itu kadang-kadang itu apa yang dirasa badannya itu tidak terasa.
Ya, seperti itu. Oleh karena itu istri-istri para ulama dulu itu sampai cemburu terhadap kitab-kitabnya, karena negara ibu jone ini kalau buku itu seperti itu. Jangan hati apa boten tadi. Cemburu ini karena HP. Jadi sama buku itu mereka mengatakan terang-terangan cemburu. Kemudian yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, "Lau utiyanna Adam wa mal'an min dhahabin ahabba ilaihi thaniyan." Umpama Adam tiba ana emas sing gedene sak gunung utawa akeh sak ora sak lapangan wujude emas, kuwi kepengin duweni loro. Walau dia tanya umpama tiba ana loro, kurang apa boten? Saya kurang. Ahabba ilaihi thalithan, saya kepengin duweni telu. La yasudu jafar Adam ila turab. Ora enek sing dadekke anak Adam kuwi mahrem kejaba lemah. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Kalau terbetik dalam hati kita muncul kesedihan, kegagalan, ataupun sesuatu yang mungkin kita itu susah hanya dikarenakan harta, maka kita ingat, dulu kita itu punya apa, sekarang sudah punya apa, sehingga apa? Sehingga yang ada ini lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya harta itu orang kegawa mati. Oleh karena itu kita tidak harus rakus tamak serakah. Bahkan yang ada itu larangan seseorang itu untuk cinta berlebihan terhadap dunia. Bisa dibaca di dalam surat Hud yang 15, 16. Maka yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim amalun fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sapa wong iku moko ngarepin dunya karo pepaese, ingsun bakal menehi apa kang dikepengin iku mau, apa sing diusani tanpa disudo sithik wae. Nanti yang nafasnya menika larikal ladina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Wong kaya mengkono mau ora oleh apa-apa kejaba mung neraka. Wa abita masun wa batilu makanu ya malun. Wis sia-sia apa sing diusani, wis sia-sia apa sing dilakoni. Maka orang-orang seperti itu dia nanti akan menyesal. Oleh karena itu seperti Imam Ahmad, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menganjurkan kita ini untuk berjuhud. Berjuhud itu bukan berarti suka terus dibarlake, terus ben moramar, tidak. Tetapi berjuhud itu seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, membahayakan di akhirat. Adapun warok itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi kalau warok itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, kalau juhud ini meninggalkan apa yang membahayakan di akhirat. Kalau ulama itu membagi ada 3. Jadi yang pertama itu tingkatannya orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram karena sesuatu itu dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Yang kedua tingkatan yang pertengahan, meninggalkan sesuatu meskipun bermanfaat.
Ya, jadi bekerja, harta, ini semuanya sebenarnya dibutuhkan, tapi dia memilih untuk mengambil secukupnya. Dan yang ketiga itu adalah meninggalkan sesuatu karena apa? Karena kearifan, merasa apa yang dilakukan tersebut tidak memberikan apa-apa. Maksudnya itu dia merasa yang dibutuhkan adalah apa yang menjadi keridhaan Allah. Oleh karena itu tingkatannya ini ada tiga. Oleh karena itu bisa dilihat di dalam Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin, bab masalah juhud. Niki ingkang kita aturaken wonten dalem niki, mbok menawi wonten pertanyaan boten. Kalau ada saya persilakan.